Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, patut kita syukuri atas nikmat Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan hingga kita hari ini bisa memasuki bulan Ramadan yang ke-17. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta para penerusnya dan sahabatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah yang dirahmati oleh Allah. Di antara peristiwa agung dan istimewa yang hanya diturunkan dalam waktu kepada Rasul oleh malaikat dan sebagai mukjizat yang luar biasa yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Seperti kita ketahui, tanggal 17 merupakan tanggal diturunkannya Al-Quran yang pertama kali kepada Nabi Muhammad melalui malaikatnya, malaikat Jibril, di bulan Ramadan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan yang istimewa. Peristiwa ini sangat tegas diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Satu paket mengiringi ayat-ayat tentang Ramadan. Dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 187. Ayat tentang nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran ini berada di tengah rangkaian ayat-ayat Ramadan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Banyak peristiwa istimewa yang terjadi dalam nuzulul Quran ini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dalam peristiwa diturunkannya Al-Quran, terdapat 4 keistimewaan yang luar biasa. Apa saja 4 keistimewaan dalam nuzulul Quran itu? Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan di waktu yang lebih baik dari waktu-waktu atau bulan-bulan yang lain. Dalam 12 bulan di tahun Hijriah, Allah memilih bulan terbaik, yaitu bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan ini, kebaikan-kebaikan ataupun barokah-barokah itu dilipat gandakan. Yang kedua, keistimewaan diturunkannya Al-Quran itu adalah Nabi dan Rasul terbaik pilihan Allah ialah Nabi Muhammad SAW. Yang dipilih bukan Nabi Sulaiman, yang dipilih bukan Nabi Isa beserta mukjizatnya, bukan pula Nabi Musa dan mukjizatnya, tapi yang dipilih adalah Nabi Muhammad SAW yang kelahirannya itu sudah dikabarkan ke seluruh Nabi dan Rasul sebelumnya. Kelahiran Nabi Muhammad ini juga ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 81. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketika Nabi pilihan Allah ini lahir, maka seluruh Nabi dan Rasul dibuatkan perjanjian oleh Allah untuk berbaiat, membenarkan dan mengikuti risalah atau agama serta wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bukankah ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbaik dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani? Keistimewaan yang ketiga adalah Allah memilih
malaikat yang terbaik. Nabi dan Rasul yang menerima wahyu sebelumnya mendapatkan teman Rasul. Masing-masing Nabi dan Rasul memiliki malaikat-malaikat sendiri. Namun berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Allah memilih malaikat Jibril yang dijadikan Allah sebagai pemimpin para malaikat, Sayyidul Malaikat. Dan Allah memberikan keistimewaan kepada malaikat Jibril sebagai atau dengan sebutan Ruhul Qudus. Di dalam surah Al-Qadr disampaikan, Tanazzalul malaikat warruhu fiha. Jika malaikat, nabi, dan rasul sebelumnya disebut dengan malaikat. Namun, untuk malaikat yang memberi atau menyampaikan firman Allah kepada Nabi Muhammad dengan sebutan Ar-Ruh. Keistimewaan yang keempat adalah Al-Quran sebagai mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sendiri yang berjanji akan menjaga Al-Quran hingga akhir nanti. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat, yang jika tongkat itu digunakan oleh Harun atau dipegang oleh Harun, maka Harun tidak mendapatkan pahala darinya. Namun, luar biasanya mukjizat ini, Al-Quran, jika kita membacanya, maka kita mendapatkan pahala dari pembacaan Al-Quran itu. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan hanya untuk dibaca. Walaupun Al-Quran, jika kita membacanya, maka Al-Quran akan menjadi sahabat kita hingga kita dimasukkan ke dalam surga nanti. Namun yang terpenting adalah, dengan diturunkannya Al-Quran itu, melalui hal-hal yang istimewa tadi, waktu yang istimewa, Rasul yang terbaik, malaikat yang pilihan, serta mukjizat Al-Quran yang luar biasa, menunjukkan hal yang sangat penting dari diturunkannya Al-Quran atau nuzulul Quran ini, yaitu tentang fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran adalah merujuk pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, ketika kita berpuasa, diturunkanlah Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Dari sini kita mengetahui, bukan petunjuk untuk orang-orang yang mukmin, tetapi Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Tidak memandang dia Muslim ataukah kafir, Yahudi atau Nasrani. Al-Quran penyempurna dari seluruh kitab-kitab atau risalah-risalah sebelum Nabi Muhammad. Maka Al-Quran ini sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai solusi atas segala permasalahan kehidupan manusia. Al-Quran juga berfungsi sebagai motivasi untuk menambah ibadah, dan juga di Al-Quran sebagai penjelas dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, saya mengajak untuk diri saya sendiri terutama, dan juga ibu semua, untuk mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran, dan memahami maknanya. Kita bisa menggunakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermuamalah, dan juga dalam beribadah kepada Allah. Barakallahu li walakum fi syahri Ramadan. Semoga Allah memberkati saya dan juga ibu-ibu para pimpinan cabang Aisyah di bulan Ramadan ini. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekhilafan saya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.